pertama awal, jadi permohonan itu cerai talak itu saya ajukannya kemarin. Saya daftarkan kemarin, hari ini mendapatkan nomor perkara. Ya. Persoalannya memang ada hal-hal yang luar biasa sehingga Muhammad Ibrahim alias Baim Wong mengambil sikap mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Intisarinya bahwa dia betul-betul sakit adanya sebuah pengkhianatan. Nah, intisarinya di situ. Jadi ibarat pohon makan tanaman. Jadi seperti itu. Dan ini bukan hal yang baru. Ini dia cukup menahan persoalan ini hampir 1 tahun lebih. Dia bertahan, dia tenang, dia diem. 1 tahun dia diem, tapi akhirnya dia mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti itu. Baim sendiri konsultasi ke abang mulai kapan, Bang? Dia konsultasi kira-kira hampir seminggu, 2 minggu, seminggu yang lalu dia telepon, data-datanya mana, ini sudah benar nih, belum mengambil sikap begini, iya Bang. Kebetulan kita ngobrol dan dia juga bukan ambil sikap sendiri, ada saudaranya, semua kita ngobrol. Saya mau tahu juga kan, karena kan saya harus butuh saksi, siapa saksinya? Nah, saksinya ternyata adalah adiknya, bagaimana, apa yang terjadi. Nah, semua yang saya saksi-saksi itu saya tanyain, baru kalau memang seperti ini berarti benar. Kalau memang benar saya ajukan ke pengadilan, karena tidak semudah itu kita mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah Bang, untuk kronologis pengkhianatan sendiri, perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak sebelah, mungkin itu untuk pertama kali atau Baim sudah memaafkan berkali-kali Bang? Bahasanya seperti itu, jadi bahasanya dia sudah memaafkan, dan yang paling menyakitkan itu dia tahu sekitar 7 bulan yang lalu mungkin. Ya, jadi tapi peristiwa lain dia pada November 2023 itu dia sudah sempat menyampaikan ke orang tuanya dari termohon, dan begitu dia mengetahui data-data yang ada, bukti-bukti yang ada, dia sakit, dia semakin sakit, ini sudah tidak bisa dimaafkan, sehingga dia mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti itu, artinya ini adalah batas kesabaran seorang laki-laki, di mana pada saat dia sudah hilang kesabarannya, permohonan itu harus diajukan di Pengadilan Jakarta Selatan. Seperti itu. Nah, untuk kejadiannya dari 7 bulan lalu itu, Baim dengan Paula sudah pisah rumah. Tempat tinggal. Perselingkuhannya itu sendiri diketahui sudah. Dia yang tahu, tapi bukti-buktinya nanti ada di pengadilan. Yang jelas. Dari kapan itu? Berarti bukan pertama kali, Bang? Saya tidak tahu apakah itu pertama kali. Yang jelas dia cukup lama. Cukup lama, dan dia pikir dia tidak mungkin bisa memaafkan lagi. Karena dia bilang, Bang, sudah tidak bisa lagi saya teruskan. Karena sebetulnya sebelum ini dia ngambil sikap, dia November 2023 dia sudah pernah menyampaikan kepada orang tua termohon bahwa saya sudah tidak sanggup lagi. Dengan alasan yang sama, Bang? Saya tidak tahu alasannya apa. Yang jelas ada persoalan-persoalan ketidaknyamanan, ketidakcocokan, sehingga saya tidak sanggup lagi meneruskan bahtera rumah tangga ini. Menjalaninya saya ingin ada suatu perpisahan. Tapi saat itu dinasehati supaya dia tetap mempertahankan rumah tangganya, dan dia coba. Nah, pada proses dia mencoba untuk memperbaiki, ditemukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga dia bilang, ini saya tidak bisa maafkan lagi, saya harus ajukan permohonan cerai talak di pengadilan. Disitulah dia minta tolong saya. Artinya ini tidak serta-merta. Ini pemikiran dan diam yang cukup lama. Waktu 1 tahun itu bukan waktu yang pendek, tapi itu yang panjang. Tiba-tiba Baim mengambil sikap, berarti batas kesabarannya sudah berakhir. Terakhir Bang, apakah dengan orang terdekatnya Baim, Bang, dilakukannya? Yang jelas bahasanya bukan orang terdekat. Orang ini bukan orang lain. Orang teman dia dan teman daripada termohon artinya. Jadi, tapi bukan artis. Ya, bukan artis. Sekali lagi saya katakan bukan artis. Ini teman dekat. Teman dekat, teman-teman ini kan banyak nih teman-temannya. Ya, di antara teman-teman itu ada satu yang menurut cerita kepada saya telah mengkhianati kepercayaan itu. Jadi ini adalah sakit seorang laki-laki yang telah dihianati kepercayaan. Seperti itu. Pak, apakah perselingkuhan ini terjadi karena memang satu, mungkin apakah Baim terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk Paula dan keluarga, atau seperti apa nih Bang? Atau Enggak. dari sikap Baim seperti apa Bang?
Nggak ada. Kalau yang begitu itu tanya ya. Yang jelas Anda bisa tanya kepada orang-orang. Jadi gini, pada saat kita saling percaya dalam rumah tangga, dekat jauh pun rumah tangga itu bisa terjaga. Dekat jauh pun kepercayaan itu masih bisa terjaga. Dekat jauh pun seorang istri masih bisa menjaga kehormatannya. Betul? Kan seperti itu. Jadi bukan persoalan orang sibuk bekerja, orangnya di sini, suaminya di sana, tetap mereka masih bisa menjaga kehormatannya masing-masing. Artinya kepercayaan itu penting dalam sebuah rumah tangga. Itu saja. Jadi jangan dibawa akibat, itu nggak ada akibat. Ini problem adalah problem pada diri masing-masing. Jadi bukan karena pekerjaan. Tapi ada kekhawatiran nggak sih Bang ke Baim memilih untuk menguak ini, kan jejak digital bakal ada ya Bang? Hal ini Ya, bakal sudah disaksikan dipikirkan. oleh anak-anaknya Sudah kelak. dipikirkan, karena ini jalan keluarnya untuk menyampaikan kepada anaknya bahwa ini yang terjadi. Anaknya ada sama dia dan alhamdulillah anak-anak itu lebih nyaman sama Baim. Berarti itu alasan Baim juga menuntut gugatan hak asuh anak ya Bang? Ya, salah satunya itu hak asuh anak karena anak-anak ini lebih nyaman, lebih tenang, lebih enak dia ada di sini, santai, sekolahnya dan sebagainya seperti itu. Bang, apa sih membuat Baim itu artinya berani untuk speak up Bang? Artinya kan ada sedikit membuka aib ya, artinya dari ini apa sih yang memotivasinya Baim itu untuk speak up? Karena dia diam, orang lain yang speak up. Betul kan? Iya. Ya. Di saat orang lain yang speak up, waktunya dia juga untuk menjelaskan yang sebenarnya. Jadi bukan ini terus